Halo, ketemu lagi bareng saya Riza di channel saya Riza Rahman. Di channel ini kita akan banyak bicara tentang keprofesian gitu sih. Saya punya tema besar bernama belajar dari praktisi. Nah, bayangannya gimana sih belajar dari praktisi? Jadi kepengennya buat teman-teman yang mungkin fresh graduate atau teman-teman yang masih mahasiswa kan sudah banyak belajar secara teori-teori ya tentang mana sih harusnya melakukan pekerjaan tertentu. Dan mungkin juga ada beberapa teman yang mungkin kepengen kerja di luar jurusannya, maksudnya di luar pekerjaan mainstream di jurusannya. Nah, kita pengen mewadahi itu sih, gitu. Jadi belajar dari praktisi kurang lebih tujuannya, goalsnya akan seperti itu. Nah, kali ini kita sudah bareng sama Angga Sena. Angga Sena itu dulu teman kantor saya kenal di kantor lama di Nutrifood. Kami dulu ketemu di sana kita pernah satu tim tuh tahun berapa ya enggak? Kayaknya setim tuh 2016 akhir deh. 2016. Enggak dong. 2017 apa? 17 akhir, 17 akhir. 17 akhir ya? Enggak, pertengahan 17 berarti. Ya pokoknya kita cabut bareng di 2018 ya. Ya, di 2018. Dan cabutnya ingat. lumayan bareng lah. Ingat, hampir bareng lah. Gitu. Nah, enggak. Yes, gimana aja? Enggak. Lu sekarang kerja di mana sih, Kak? Sekarang sih. Share dulu dong. Oke, perkenalan diri dulu kali ya. Mungkin, Oh iya, perkenalan dulu. Jadi, salam kenal. Mungkin bagi yang nggak kenal, yang siapa tahu nanti ada yang nonton tapi nggak kenal gitu kan. Nama saya Angga, nama panggilannya sih Angga, tapi nama yang biasa saya perkenalkan diri itu Angga Sena. Nama panjangnya kepanjangan, jadi kebiasaan saya nyebutinnya Angga Sena dan biasa dipanggilnya Angga. Nah, saat ini sih saya bekerja di Indofood. Mungkin kalau ada yang nggak tahu itu produsennya Indomie, Indomilk, dan banyak produk-produk lainnya ya. Jadi bukan cuma Indomie doang gitu. Karena kebanyakan orang tuh taunya Indofood tuh Indomie, atau bahkan nggak tahu Indofood tuh apa gitu loh. Iya, yang suka main saham biasanya tahu sih Pak. ICBP ya Pak betul. ya. ICBP. Nah kebetulan saya di ICBP-nya, bukan di INDF. Itu kan anak perusahaannya yang megang brand-brand produknya lah gitu. Oke. Di posisi apa sekarang berarti nggak? Sekarang itu saya di corporate marketing, consumer engagement. Oke. Nah, gini nggak? Apa namanya? Kalau lo termasuk ini nggak sih Kak? Yang menurut lo secara jurusan itu satu track banget nggak sih selama karir? Jadi mungkin ceritain juga dari pengalaman kerja atau bahkan magangnya gitu. Oke, jadi mungkin kalau dibilang set-track mungkin masih bisa dibilang on track kali aja ya. Karena sebelumnya kan gua lulusan dari, ini ngomongnya nggak usah formal kan ya? Nggak usah formal, tadi gue tadi ngebuka doang. Ya, oke. Jadi gua sebelumnya tuh lulusan dari Presiden University. Mungkin kalau belum tahu itu dia basisnya tuh kuliah, tapi lo tahun pertama harus tinggal di dormitory. Oke. Dan bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Nah, jadi mungkin gue ceritakan sedikit biar agak panjang nih durasinya aja. Karena kalau boleh dong, boleh. Kalau nggak kita bingung mau ngomong apa ya. Jadi awal gue masuk itu, gue tuh memilihnya HI, Hubungan Internasional, International Relations. Nah, tapi karena waktu di Presiden University itu ada satu semester kayak matrikulasi, jadi lebih ke pengenalan penjurusan. Nah, di dalam HI itu, terus gue awalnya merasa kayak, wah, kayaknya bukan gue deh HI ini. Gitu loh, kayak gue ngerasa, wah, kok gue karena dulu berpikirnya, wah, kayak jadi diplomat keren ya. Itu pikiran anak SMA yang waktu saat itu gue nggak tahu apa-apa. Maksudnya gue jujur kuliah tuh sebenarnya awal ngikut teman gitu loh. Iya, dan HI itu termasuk jurusan yang bagi anak SMA terlihat keren kan? Iya, betul sekali. Jadi kesannya kayak wih, HI itu kayaknya anaknya kece-kece, terus habis itu kayak ntar jadi diplomat, atau padahal belum tentu juga akan berakhir sebagai diplomat gitu ya.
Nah, Ya. habis itu setelah gue menjalankan mungkin masa pengenalan matrikulasi di presiden itu kayak 3 bulan, terus ada ternyata mereka bisa change course gitu loh. Jadi lo misalkan selama 3 bulan ini lo sesuai nggak sih dengan pelajaran-pelajaran di HI untuk kedepannya? Gue terus ngeliat dan gue banyak karena di Presiden University ini kan basisnya kayak di dormitory asrama gitu ya selama setahun. Jadi tuh terus temen-temen gue tuh banyaknya anak PR, anak komunikasi. Oke. Ya, yang di asrama itu. Terus gue kayak ngerasa, ini anak-anaknya asik. Jadi gue awal memilih masuk ke komunikasi tuh berbasis melihat culture anak-anaknya gitu loh. Pertemanannya gitu. Jadi bukan kayak, oke, gue masuk PR, gue pengen either mau jadi korkom, atau misalkan gue mau jadi jurnalis, atau segala macamnya mau di TV, komunikasi lah ya sebelum masuk ke jurusan PR gitu. Gue masuk komunikasi. Tapi ngelihat kayak, wah, teman-teman gue asik-asik nih yang di anak PR. Terus ceweknya cakep-cakep. karena ini juga distribusi ceweknya kan banyak banget ya di sana. Betul sekali. Nah, habis itu gue masuk ke sini. Nah, jadi akhirnya gue tercemplunglah di komunikasi dan penjurusannya di PR. Gue masuk di tahun 2010. Lulusnya di 2014. Alhamdulillahnya lulusnya tepat waktu. Nah, gue mikirnya lo setahun di atas gue loh. Gue mikirnya lo 2009, bro. Enggak, Pak. Gue kan kayaknya gue malah menganggap lo dulu, gue kira lo 2009, Pak. Enggak, Lele yang 2009. Ternyata Lele yang 2009, yang tua di antara kita. Nah, jadi gue masuk 2010, lulusnya 2014. Nah, di pertengahan kuliah itu tahun 2013 di Presiden University itu emang ada kurikulum untuk lo melakukan magang. Oke. Nah, jadi bisa dibilang gua untuk pekerjaan pertama magang itu gue di Asia PR waktu itu. Quantum Corpora Asia lah, nah kalau nama PT-nya. Yang ternyata dirimu dulu juga pernah magang di sana. Magang di situ ya kan? juga. Iya, betul. Di sana tapi setahun setelahnya lah untuk ngisi senggang. Nah, ya, jadi kalau dibilang pengalaman kerja, salah satunya itu pernah magang di Asia PR, dan gue juga pernah punya kesempatan diajak sama dosen gue jadi LO sih. Waktu itu ada ASEAN Student Exchange di Jogja. Itu tahun 2013. Jadi lumayan lah. Si dosen gue ini ada namanya Mem Baby, kalau gue boleh nyebutin nama. Itu namanya Mem Baby. Dia itu kayak staf ahlinya di Kementerian Pendidikan. Nah, jadi waktu itu dia sempat jadi salah satu panitia untuk ASEAN Student Exchange. Jadi dia menawarkan ke anak-anak komunikasi siapa aja yang pengen ikutan untuk ini. Ya gue waktu itu nggak mikirin duitnya ya. Mikirnya, wah lumayan nih lo untuk nambah-nambah pengalaman kan. Habis itu ASEAN Student Exchange itu juga buat anak SMA aja. Jadi bukan yang anak kuliahan. Jadi gue sebagai LO-nya. Jadi waktu itu gue megang anak-anak Vietnam. Gue megang anak-anak Vietnam. Dan di situ lumayan seru sih waktu gue pertama. Wah, kayak gini ya bocah-bocah SMA di sana gitu loh. Jadi dari negara-negara ASEAN lah pada datang, dan di situ kayak gue semingguan ternyata dikasih honor. Nah, itu mungkin duit pertama gue sebelum gue magang di Asia PR. Oke. Nah, jadi apa namanya? License officer. License officer, iya gue lupa singkatannya. Ya, jadi license officer di sana. Jadi sebenarnya lebih kayak lo ngatur segala macam kebutuhan si anak-anak tamunya lah ya. Tamunya, betul sekali. Nah, jadi itu waktu itu yang kepilih sama teman-teman gue juga, akhirnya berangkat ke sana. Itu sebagai pengalaman yang cukup unik lah bagi gue. Nah, terus setelah lulusnya secara profesional, itu gue pekerjaan pertama ya di perusahaan gue ketemu sama lo di Nutrifood. Jadi awalnya tuh mungkin bisa dibilang gue baru lulus, langsung coba apply ke 3 perusahaan. Ke 3 perusahaan, mostly 2 FMCG, 1 media waktu itu. Karena masih mana aja tuh, Pak? Yang satu itu Unilever. Yang satu Nutrifood.
yang satu Kompas. Oke. Lo berarti terhitung cepat ya Pak, baru apply 3 langsung keterima? Lah, lebih tepatnya nggak cepat sih, Ja. Jadi gua ini menjelaskan bobrok-bobroknya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Ini bukan yang mesti sugar coating, mesti wah ini orang Iya, berprestasi segala macam iya, gitu nggak kan. harus. Enggak kan? Kita kan ini Iya, konten jadi untuk semua orang, Pak. Dari semua orang untuk semua orang. Iya, betul. Jadi buat nanti yang nonton misalkan anak-anak mahasiswa yang biasanya duduk di belakang, nah gue tuh anak-anak yang selalu memilih untuk duduk di belakang gitu loh, geng-geng belakang. Abel, anak belakang. Abel anak belakang. Nah, jadi kalau dibilang cepet, enggak. Karena apa? Karena gue 2 bulan setelah lulus, itu gue bener-bener enggak yang langsung nyari kerja sih, Ja. Jadi kayak, wah gue mau nikmatin pengangguran dulu. Padahal meskipun dalam hati bergejolak juga, anjing ngabisin duit aja gitu ya ini kayaknya. Iya. Nah, akhirnya udah mulai ada tekanan kayak, wah teman-teman gue udah mulai kerja nih. Nah, gue baru nge-apply. Nah, terus kenapa? Awalnya tuh jujur gue nggak tahu ada perusahaan namanya Nutrifood, to be honest. Karena waktu itu di Nutrifood itu ada 4 temen gue lah yang udah masuk sana. Dan waktu itu zamannya pet. Zamannya pet, aplikasi pet, sosial media. Yang sekarang udah nggak ada itu. Yang udah nggak ada. Nah, itu tuh gue ngeliat, wah culture-nya kayaknya Wah, delay, Pak. seru juga ya di sana. Halo, Ja. Ya, Nyambung kedengeran ya? nih. Kedengeran. Oke. Tadi sempat agak delay gitu sih. Nah, jadi pas ngelihat di pet itu gue melihat kayak, wah culture-nya perusahaannya kayak seru nih gitu kan. Jadi ada temen gue yang di sana sama salah satunya Yonas Kobam, lo tau nggak? Tahu. Oh, dia teman lo. Iya, anak presiden juga. Dia anak presiden. Oke. Tahun pertamanya satu asrama sama gue. Terus gue ngelihat, wah culture-nya ini ya kayaknya masih anak muda semua gitu kan. Nah, akhirnya gue tanpa sebelumnya gue mencari tahu lebih detail, gue beranikan diri lempar. Toh namanya juga masih fresh grade ya, lempar aja deh, mana aja gitu. Nah, tapi emang 3 yang baru gue lempar itu 3 itu sih. Nah, mungkin juga karena kontribusi dari teman-teman gue yang sudah masuk lebih dulu mungkin ya. Jadi mungkin gue ada kans untuk dipanggil interview gitu. Mungkin teman-teman gue kinerjanya bagus di perusahaan itu, jadi bisa mendomplang lah nama lulusan Presiden University gitu kan. Nah, akhirnya gue Unilever nggak tahu tuh, gue belum ada proses apa-apa karena gue baru cuma ngelempar aja kan. Kompas sudah sempat Kalau nggak salah ini kan ya. Ada. Kenapa tes sih? online dulu kalau nggak salah ya? Tes Ada. dulu kalau nggak salah. UFLP kan? Iya. Ya, yang Future leader itulah, Future Leader Unilever Program. Future Leader Program ya. Yes. Nah, jadi gue udah masukin situ, tapi kayaknya gue udah pernah bahkan sampai ada tes gamenya gitu dia online. Jadi kayak, nah gue kayaknya nggak lolos di situ. Terus kayak adalah statementnya kayak dari hasil gamenya kurang cocok dengan ininya. Oh ya udah oke. Itu tapi setelah gue udah taken kontrak di Nutrifood juga sih sebenarnya gitu loh. Jadi kayak ya wes gitu, maksudnya yang penting gue merasa secure lah, gue udah keterima gitu kan di saat itu. Ada kerjaan saat itu. Terus dipanggil oleh Nutrifood di hari yang sama, langsung ada interviewnya sama user yaitu Mbak Ana, ex bos kita waktu di Nutrifood. Langsung terus seminggu kemudian diinfokan bahwa gue keterima. Dan waktu itu untuk marketing. Enggak ada interview sama Pak Mardi, CEO, Pak? Oh enggak, itu mungkin yang orang-orang terpilih aja yang interview sama Pak Mardi. Seangkatan gue di interview sama Pak Mardi semua. Pak Mardi gue. Semua ya? Hah? Kecuali lu? Wah, lu bukan terpilih dong. Gue karena udah ketahuan bakal ditaruh di Jawa Tengah di Purwokerto. Waktu itu kan gue kan kayak bottom up gitu kan seleksinya. Pertama tim Jawa Tengah nyari dulu buat gue. Iya. Jadi gue nggak apply via website waktu itu. Jadi gue di interview dulu di Jawa Tengah. Habis itu baru menjalani tes seperti kalian semua lakukan di head office. Oh, oke. Dan gue udah ketahuan tuh masuknya tuh MPC gitu kan. Jadi mungkin itulah, jadi tidak ada interview dengan beliau gitu. Oke.
Ya, jadi dia waktu angkatan gue pun juga nggak ada interview sampai Pak Mardi sih. Jadi benar-benar cuma sama HR, Cik Dian, habis itu langsung ke Mbak Ana. Itu kayak prosesnya langsung 1 hari tuh. Jadi kayak saat itu, Oh ya? iya 1 hari. Jadi kayak gue habis tes dari jam 8 sampai jam 2, nunggu dulu, dipanggil interview sama Cik Dian semua, jam setengah 4 baru diinfoin, enggak, iya jam setengah 4 baru diinfoin nama-namanya, maksudnya yang disuruh stay dulu siapa-siapa aja, sisanya suruh pulang, tapi bukan berarti pulang itu mereka apa, tidak lanjut ya, prosesnya di lain waktu gitu, tapi karena temen gue ada yang masuk dan keterima juga di brand. Waktu itu dia megang Tropicana, tapi dia nggak interview hari itu. Nah, terus dia cuma 3 bulan di sana. Aswin Atoni, dia cuma 3 bulan megang Tropicana, terus pindah ke L'Oreal. Nah, dan setelah itu udah seharian udah ngurusin, langsung seminggu kemudian langsung ada offering, ya udah mulailah gue bekerja di marketing promotion koordinator di Nutrifood. Ya, lo di mana? Indonesia bagian terindah ya kalau nggak salah. Bagian terindah. Enggak, tapi gue kan bisa dibilang pengalamannya 4 tahun di sana kan, di marketing promotion. Jadi gue pertama kali itu, jadi banyak sih gue ketemu leader-leadernya berada di bawah leader-leadernya Nutrifood gitu loh. 3 bulan pertama, ganti-ganti. 1 bulan pertama itu waktu pas masih OJT. Gue di Jakarta, under Mas Riyad. Sempat sama Mas Riyad. Sempat sama Mas Riyad, tapi waktu itu... Sebelum dia ke Amerika ya? Wah, jauh sebelum dia ke Amerika. Oh, lo masih ke Senayan gitu nggak sih, Pak? Ke kantor Patal Senayan? Oh, enggak. Itu gua nggak. Jadi gue cuma sebulan di Rawabali. Randy Lele, dia tempatnya di Patal Senayan. Kan gue seangkatan sama Randy Lele tuh. Beda 3-4 hari lah gitu gue masuknya sama dia. Iya. Setelah itu baru... Dan gue banyak di Nutrifood itu gue banyak belajar mengenai data sih. Maksudnya, kenapa salah satunya gue memilih jurusan PR? Awalnya karena gue pengen menghindari yang namanya matematika. Itu satu. Yep. Ternyata ada yang namanya statistik dan ekonomi. Itu tidak bisa lo kualitatif cuma ngomong doang asal isi esai nggak bisa. Ternyata harus hitung-hitungan kan. Nah, lanjut ternyata. Pas di Nutrifood ini ya banyak belajar sih mengenai marketing, operation, dan terus lo kayak gimana sebenarnya bikin analisa segala macam. Jadi gue kayak pas di Nutrifood pertama kali, anjir, ini orang-orang pinter-pinter sih ini di dalam Nutrifood nih. Apalagi di anak-anak marketing promotionsnya waktu itu kan. Ada gue diajarin data lah, ngolah data, baca data, dan terus data nih sebenarnya digunain buat apa sih? Bukan cuma lo kayak ngolah data, terus ya udah gitu loh, ada angkanya, yang bagus ini, yang bagus itu, udah cuma gitu doang. Bukan, ternyata lo bisa olah lagi lebih dalam buat action plan lo ke depannya kayak gimana. Itu salah satu yang gue pelajarin di Nutrifood tuh itu sih. Dulu senior lo sih ini kali ya, Adnan kali ya yang bisa ngajarin gitu. Bener banget. Adnan, jadi dia rapi banget sih. Jadi gue blessing in disguise lah. Gue waktu pas 1 bulan pertama, Mas Riyad tuh lagi banyak-banyaknya project. Lagi banyak-banyaknya project. Jadi gue nggak terlalu ke handle sama Mas Riyad. Jadi gue waktu itu benar-benar dioper ke anak-anaknya Mas Riyad. Waktu itu ada Al, ada Bayu, itu angkatan-angkatan lama ya. Nggak tahu lo pernah ketemu apa enggak. Ada Al, ada Bayu, Aditya, ada Adnan, ada Teh Rina, ada Ita, gitu-gitulah ya. Nah, habis itu gue... Itu dari nama yang lo sebut cuma satu yang masih ada di sana. Ita. Iya, Ita doang. Ita. Nah, habis itu Bayu ngasih gue assessment, Al ngasih gue assessment, beda-beda lah. Habis itu, ini gue 2 minggu sama temen seangkatan gue udah jalan-jalan, terus gue ngeliat nih Adnan nih kok di kantor mulu ya, gue lihat ya gitu loh. Dan waktu itu saat itu emang lagi hektik untuk narik data lah si Adnan kan. Gue mikir, ini kenapa Adnan kayaknya lebih banyak ngolah data ya, meskipun dia pasti akan selalu mengerjakan eventnya dia, pekerjaannya dia gitu. Gue tanya lah, Mas Adnan,
Gue kan udah dapet nih matrikulasi dia apa MPO, Pareto Outlet, MBO segala macam. Mas, boleh ajarin gue nggak? Nah, kebetulan kata Adnan, nih lu tolong bantu tarikin gitu-gitu. Nah, disitulah gue mulai belajar 1 bulan pertama. Setelah itu, baru gue ada penempatan di Tasikmalaya. Oh, lu nggak langsung ke Nggak langsung IBT, Indonesia Pak. bagian timur? Nggak, gue masih di Ya. Jawa Barat dulu waktu itu. Di Jawa Barat under Mas Made. Nah, di situ juga Oke. di situ juga baru lagi ilmu yang gue terima, maksudnya oh Jakarta kayak gini, Jawa Barat kayak gini, cara mainnya kayak gimana, dan terus kayak datanya kayak gimana. Oh beda ya, gue kira tuh yang kayak di Jakarta, karena gue merasa itu HO ya, jadi kayak gue Iya, kira, iya. wow ini datanya kepake di semua, mungkin kayak gini ya cara penarikan Iya, data. iya, iya. Ternyata di Jawa Barat beda lagi. Ya cara penarikan datanya sama, tapi ternyata Trennya beda. trennya beda. Abis itu kayak decision makingnya juga beda gitu. Terus gue kira, oh gue kirain tren Jakarta dengan tren Bandung itu sama. Gue tuh waktu Sama, iya. sebagai fresh graduate, dan gue bukan tipe anak yang kritis mungkin dulu ya. Jadi kayak gue Iya. berpikir, oh kerjaan gue tuh kayak gini. Yang penting udah tahu tren di satu area, gue kira itu bisa dipukul rata gitu. Oh ternyata enggak, ternyata lo mesti kayak mencari si data data langit dan data bumi kan istilahnya. Zaman dulu. Iya, iya. Zaman dulu tuh menyederhanakannya dengan bahasa. Data langit Betul. itu kayak universe gitu kan. Iya, Kayak data langit itu universe, BPS, jadi data-data yang macam-macam secara lah. keseluruhan. Ekonomi. Betul, statistiknya di daerah lo lah, di area lo. Sedangkan data bumi itu adalah data-data yang Data kita. historical data kita, lebih ke salesnya, Betul. distribusi segala macam yang emang kita pegang gitu kan. Nah, oke, ternyata makin dalam nih gue nyari-nyari gitu loh. Dan di Bandung dapet tim yang juga enak gitu. Gue sangat bersyukur ya di Nutrifood itu di tiap area tuh enak sih. Gak ada yang membuat gue jadi kayak gue pengen pindah deh, pengen balik deh gitu loh. Di tiap Iya, area karena challenge-nya beda-beda, dan untungnya culture-nya Nutrifood itu sangat kekeluargaan kan, dengan jargonnya rumah kedua itu benar-benar emang rumah kedua sih bagi gua si Nutrifood itu dulu. Nah, setelah dari Tasikmalaya, gua waktu itu di hitungannya Priangan Timur tuh. Jadi Iya. awal-awal tuh emang agak homesick awal banget kan di Tasikmalaya. Gue belum pernah Iya. kesini. Lo anak Jakarta kan? Ya bisa dibilang anak Jakarta. Iya. Anak Cikarang lah, karena gue kuliahnya di Cikarang. Nah, tapi maksudnya Tapi lo tumbuhnya di mana? iya. Enggak, tapi gue kalau mau ditarik jauh, karena bokap gue pindah-pindah, gue di Jakarta itu baru kelas 6 SD aja. Oke. Gue baru kelas 6 Iya, SD sampai kuliah lah gue di Jakarta gitu loh. Terus sebelum-sebelumnya gue di Jawa, di Probolinggo kalau lo tahu. Probolinggo, Oh iya. Sumenep. Ya tapi lo jadi harusnya nggak sekaget itu ke kota, Iya. kembali ke Tasik gitu kan, maksudnya kayak Nggak. bukan yang dari kecil di kota besar terus gitu. Iya, enggak. Tapi emang gue lebih banyak menghabiskan waktu tumbuhnya tuh emang di Jakarta sebelum gue bekerja gitu. Tapi tidak membuat gue kaget juga kalau gue harus pindah-pindah ke daerah gitu. Karena emang udah dari kecil bokap gue selalu pindah-pindah. Jadi kayak emang gue dari TK sampai kelas 6 SD tuh nggak punya teman yang teman kecil lah gitu loh. Iya, jadi udah kayak baru setahun 2 tahun udah pindah gitu kan. Nah pas di Tasik, pas udah kerja dan lo itu kan merasa kayak rada homesick sih jadinya gitu loh. Dan waktu sebulan pertama tuh kayak kayak masih pengenalan daerah lah. Jadi kayak, dan waktu itu belum ada tim distributionnya tuh megang 2. Si distribution development-nya megang Cirebon sama Tasik, tapi mostly dia di Cirebon. Jadi gue benar-benar sebulan pertama tuh sendirian tuh di Tasik tuh. Jadi kayak nggak ada teman kan. Jadi temannya tuh benar-benar tim si SPG kita ini yang benar-benar ngenalin, ini loh mas areanya ABC kayak gitu. Oke. Nah tapi makin lama ya makin enjoy sama area gua, dan akhirnya dapat kesempatan ke Indonesia bagian terindah, IBT. Indonesia bagian timur ya. Jadi kita ada area region yang kita disebutnya Indonesia bagian timur.
Cuman Iya, Indonesia. kebanyakan orang memplesetin itu jadi Indonesia bagian terindah ya. Iya, betul. Karena memang itu tuh banyak dari mana sih? Mulai dari Bali ya? apa? Areanya isinya apa aja sih? Bali sampai ke Lombok, Sorong, Bali, itu kan Papua gitu. Bali, Nusa Tenggara, sampai Papua, Ambon. Oh, ya kebayang tuh kan. Iya. Iya. Maksudnya kayak Nah, untuk kelengkapan destinasi wisatanya bagus banget betul, ya. makanya dibilang Dan lo bisa dibayarin. indah. Meeting kan nggak selalu di Bali kan, meeting bisa pindah-pindah juga Betul. kan, gantian kan. Meeting bisa di mana-mana juga, tapi kan boncos ya kalau kemana-mana ya. Nah, jadi kebanyakan Iya. pas Lo di mana dulu? NTT, Nusa Oke. Tenggara Timur. Dan awalnya kenapa gua mengiyakan NTT? Nah, ini cerita lucu sih sebenarnya. Kenapa gua mengiyakan di NTT? Waktu itu abang gua juga lagi kerja di NTT. Oh. Ada keponakan gua di sana. Jadi salah satunya oke, gua mengambil NTT, gua bisa ketemu ponakan gua dan gua tidak merasa tempat ini asing gitu loh, karena ada keluarga lah hitungannya ya. Nah, Lala. jauh. Enggak, gua enggak dekat-dekat. Maksudnya gua ngekos di dekat-dekat kontrakannya dia lah di sana, tempat kerjanya dia. 3 bulan kemudian abang gue pindah, Pak. Dari NTT ke Bandung. Ke Bandung, di tempat di mana gue sebelumnya regionnya Jawa Barat, pindah ke NTT. Sedangkan abang gue dibalik, dia pindah ke Bandung, gue pindah ke NTT. Terus gue kayak, ya anjir, kayak gini gue jadi merasa asing nih gitu loh, masih. Kayak masih, gue baru 1 bulan di sana, tahu-tahu dia terima TR surat penugasan untuk pindah. Ya, gue cuma baru ketemu sebulan nih gitu loh. Maksudnya kondisinya juga gue belum, waktu itu emang istri kakak gue juga lagi di Bandung karena lagi hamil besar kan. Maksudnya pengen melahirkannya di Bandung gitu. Terus dapat surat penugasan ke Bandung. Gue belum ketemu ponakan gue di NTT nih, maksudnya belum liburan di NTT. Ponakan udah ditinggal gitu kan, kayak wah, ini emang semesta kurang mendukung nih kayak waktu itu gitu loh. Nah, untungnya NTT gue hampir merasakan dari semua pulau itu, gue udah sempet samperin, Pak. Bahkan hidden game-nya di sana tuh udah sempet gue datengin. Jadi gue merasa Nutrifood membayarkan liburan gue juga waktu pas gue ke NTT gitu loh. Karena lo juga dapat mobil kan di sana kan? Iya, dapat mobil dinas kan waktu jadi marketing promotion. Dapat mobil dinas, jadi gue sempat, jadi kan itu terbagi 2 ya, ada Pulau Timur sama ada Pulau Flores. Nah, Pulau Timur itu ada salah satunya si Timur itu juga. Nah, jadi tuh ada perbatasannya, tapi gue cuma main sampai ke perbatasannya paling jauh di Pulau Timur. Nah, kalau pas Flores waktu itu emang lagi ada kunjungan dari Mbak Ana. Emang kita lagi mau market visit, jadi ya udah akhirnya kita market visit dari ujung ND, dari Atambua sampai ND, dari ujung ke ujung. Dan abis itu kita berakhir dengan budget sendiri, lanjut ke Pulau Komodo, Pak. Berlibur tapi saat itu. Berlibur. Itu dengan budget sendiri. Nah, jadi mungkin ini juga buat bayangan ini sih, bro, buat bayangan teman-teman mungkin yang masih fresh grad atau mahasiswa. Jadi kadang tuh orang tuh pada pengen tuh kan penempatan di kantor pusat. Iya, gitu. Betul sekali. Benar. Semua orang baru lulus tuh kepikirannya kayak betul, di kantor pusat, gitu kan. Ada konsepsi di situ. Iya, padahal nggak semuanya tuh kayak ini kok, kayak yang di area-area tuh juga menyenangkan kok. Bahkan beberapa bos gue tuh kayak nggak mau di kantor pusat karena dia pengen keliling Indonesia aja dengan menjadi bagian dari masyarakat di berbagai daerah, terus bisa sambil jalan-jalan gitu kan. Betul. Kayak waktu itu kalau nggak salah Mas Steven pernah nge-share di salah satu sosmednya kayak provinsi yang pernah gue tinggalin, kota-kota yang pernah gue tinggalin, yang pernah gue lewatin, bukan hanya kalau tinggal kan harus menetap. Kayak yang pernah gue kunjungi. Jadi kayak anjir udah banyak banget ya, dia udah pindah-pindah ke mana-mana, kan Sumatera 1 pernah, Jawa Tengah pernah,
terakhirnya di Jakarta, Jawa Timur pernah nggak ya? Jawa Timur. Terus di Kayaknya sebelum itu dia pernah di Jawa Timur sebelum Iya, masih Manado, koordinator eksekutif. oh iya, terus Manado pernah kan. Nah, Jadi kayak waktu itu kayak wah ya memang kayak seru aja sih. Kalau kayak gue tuh nggak seru karena gue pertama di Jawa Tengah, habis itu di Jabodetabek kayak anjir kayak langsung hambar kan. gitu loh, kayak orang Jawa tetap di Jawa aja tuh, kayak di Pulau Jawa belum keluar lah ya. belum keluar. Padahal kayak gue dulu mungkin salah satu hal yang gue diterima di situ tuh ini sih, nggak apa namanya, karena gue punya pengalaman waktu di interview tuh gue banyak dikoreknya adalah pengalaman gue KKN di Sulawesi Selatan. Oke. Jadi begitu dia lihat CV itu, terus di interview Mbak Ana tuh langsung nanya, berarti kamu sudah ini ya, nggak ada isu lah ya kalau tinggal di Penempatan di tempat luar. yang jauh. Terus kita agak kaget kan, ya nggak Sulawesi lagi juga sih. Gue di sana 2 bulan doang kan. Gue KKN di sana 2 bulan. Terus kayak setiap, kebetulan koordinatornya gue, jadi gue membuat aturan. Oke, pokoknya hari Senin sampai Sabtu kita ngerjain sesuatu. Minggu atau Sabtu Minggu kita harus jalan-jalan tiap week, Pak. Jadi kalau lo lihat peta Sulawesi Selatan, itu tuh gue udah pernah kesini. Karena waktu gue cuman 2 bulan. 2 bulan gitu kan. Iya, Gue udah iya. pernah kesini, gue pernah ke apa namanya Tanjung Bira, terus Oke. gue pernah ke Toraja, terus gue pernah ke gue lupa salah satu danau yang paling luas di Indonesia setelah Toba kalau nggak salah, 2 atau 3 Toba. Yang bening, Sorowako. Apa? Sorowako namanya. Dan itu kayak nyewa mobil jalan gitu sih. Iya. Cuman pas di Toraja gue nggak dapet upacaranya sayangnya juga. Jadi cuman kita mengunjungi teman gue, ada yang dapet karena kita nggak bareng, kayak 20 orang dipisah ke 2 desa, terus pas mereka jalan-jalan ke Toraja mereka dapat, gue nggak dapet. Oke. Nah, tapi sebenarnya gue seneng sih begitu. Cuman kayak gue takutnya kan, gue belum tahu ya bahwa ternyata secepat itu juga bisa dipindah. Kadang setahun udah dipindah gitu kan, enggak ya? Ya, nah, kalau gue tahu setahun mungkin gue kepikiran juga sih ke Indonesia Timur gitu. Cuman gue mikirnya, ntar kalau 4 tahun gue di sana terus kayak gue juga tetap bosen juga kan gitu kan. Iya. Gue waktu itu cuma 8 bulan sih waktu itu di NTT. Under setahun, habis itu balik ke Jakarta. Megang di CPA waktu itu kan departemennya. Ya, jadi kayak Dan ini juga dan jangan khawatir, kayak ada bayangan kayak kalau di headquarter, di head office, di kantor pusat tuh ngomongin strategi, terus yang di area yang pelaksana sebenarnya nggak gitu-gitu amat. Kita juga banyak belajar strategic thinking kan. Malah kayak data, malah yang di HO atau headquarter lah sebut istilahnya, yaitu insight-insightnya kebanyakan dari area juga malah gitu. Dari area juga bahkan, jadi kayak nggak selalu yang benar-benar dari pusat. Jadi nggak mungkin selalu top down. Betul. Jadi mungkin kalau buat teman-teman ini yang nonton nih dia nanti ke depannya, kalau misalkan fresh graduate atau yang mungkin masih semester akhir dan akan berkarir gitu ya. Kalau emang ada penempatan di luar, you should try sih. Maksudnya selama masih muda, satu, belum ada tanggungan. Iya, benar. Dan jadi lu benar-benar bisa mengeksplor lah Indonesia. Itu jadi kayak keuntungan fresh graduate, dan waktu itu gue kerja di Nutrifood itu adalah itu. Jadi waktu itu gue masih pengen jalan-jalan, karena waktu gue setelah lulus pun gue 2 bulan masih hura-hura jalan-jalan dulu. Masuk Nutrifood, dapat di Jawa Barat, tapi Jawa Baratnya bukan Bandung kan, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Garut. Nah, jadi itu gue kayak jalan-jalan juga. Oh, ternyata ada nama Desa Naga di Tasik. Lu nggak tahu kan? Desa Naga tuh apa? Gue kira itu isinya naga atau apa. Dia mesti turun ke bawah curam dalam gitu. Nah, ternyata itu desa yang belum ada listrik. Jadi kayak benar-benar desa, masih desa, apa namanya? Desa zaman dulu banget lah. Pakai api gitu, Pak. Pakai api, pakai obor gitu-gitu, Pak. Jadi gue punya itu naga dari situ kali, Pak. Enggak. Karena banyak api. Bukan, awalnya gue kira juga gitu. Apa karena ini mereka pakai obor jadi dipanggil naga gitu ya? Bukan, ternyata naga tuh nagawir. Bahasa Sunda yang artinya pinggir.
Iya. Jadi emang posisinya tuh dia di pinggir jalan, tapi di dalam jurang, mesti turun pakai tangga curam gitu. Nah itulah Desa Nagawir, tapi dijadikan nama destinasi sebagai Desa Naga gitu. Nah jadi kayak di area itu tidak seburuk yang kita pikirkan kok. Gue pun dulu mungkin Benar. mungkin juga berpikir mungkin kayaknya kalau orang area tuh pikirannya jadi kayak orang sales kali ya, distribusi Iya. kali ya, atau apalah segala Iya, macam. Enggak, tidak sepele itu gitu loh pekerjaan kalau Iya. di area. Bahkan tidak kalah hektiknya dengan mungkin di head office yang memikirkan Head strategi gitu loh. Mungkin kalau head office mikirin strateginya secara holistik, di area pun kita memikirkan secara holistik, tapi di area itu. Dan itu bisa Iya. berkontribusi secara strategi holistiknya si orang HO gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya bagi temen-temennya Riza, atau junior-juniornya Riza, atau junior gua nih nanti kalau ada yang nonton gitu kan, ya kalau misalkan ada tawaran untuk penempatan di area, ambil sih, kalian coba sih. Maksudnya ya udah, nothing tulus juga kalau misalkan selama Iya. Kalau nggak cocok tinggal pindah. betul, maksudnya selama periode probation kan cuma 3 bulan, yakin banget sih lo diterima karyawan tetap ya nggak, Ja? Maksudnya kayak Iya, selama benar. probation kayak yakin banget sih lo diterima karyawan tetap. Selama maksudnya istilahnya selama dibayarin, lo kan probation, dapat gaji, lo di daerah. Kalau lo misalkan merasa tidak cocok, ya sudah lo tinggal ajukan pengunduran diri saat probation gitu loh. Itu tidak menyalahi aturan dan Aturan. iya, tidak menyalahi aturan dan tidak mencoreng nama lo juga. Karena kan saat probation itu percobaan. Cocok nggak cocok. Iya. Emang sih nggak semua Betul. orang mungkin cocok di area. Tapi tidak ada salahnya saat ada penawaran-penawaran. Mau nggak ditempatkan di area A, area B? Menurut gue ambil aja. Karena di perusahaan gue yang sekarang, Ja, gue kan megang anak magang juga nih, ada anak magang. Tapi kan, gue lanjutin. Gue sekarang kan di ICBP, yang tadi udah di pengenalan pertama, gue masih di Indofood, dan gue megang anak magang, dan gue posisinya sekarang emang kerjanya di HO, di head office. Nah, anak magang gue, mindsetnya masih kayak yang tadi kita omongin, Ja. Jadi maksudnya, gue tanya, Mas, lu dulu di mana kerja Nutrifood? Itu enak banget sih, lu bisa jalan kerja. Terus misalkan seandainya lu ditempatin, gue masih mikir-mikir sih, Mas, gitu loh. Jadi kayak, itu anak Brawijaya dua-duanya. Gue masih mikir-mikir sih, Mas, kalau ditempatin cowok. Terus gue bilang, lo kalau misalkan itu ambil deh, lo pasti bakal ngerasain gitu loh. Meskipun seenggak jiwa adventure-nya lo tuh pasti lo bakal tetap nikmatin gitu. Iya, seandainya kayak mungkin kayak setahun aja juga, misalkan Iya. lo nggak betah-betah aman, setahun juga oke lah ya. Betul. Kayak seandainya ini ya, kayak misalkan gue jadi orang HO terus gue suka traveling gitu. Itu Yap. kan gue harus keluar duit banyak tuh. Betul. Iya kan? Gue harus duit banyak. Maksud kayak itu beda kayak misalkan sekarang teman kita di Bali gitu. Iya. Dia tinggal di sana berbulan-bulan, bertahun-tahun tuh pasti kayak dia bisa nggak tanpa terburu-buru, dia bisa nyobain ke sana dengan pengeluaran jauh lebih murah gitu kan. Dan somehow kan, dan kadang-kadang kan ini juga kan ada keperluan dinas yang membuat lo jadi dibayarin hotelnya. Betul, perjalanan. Nah, jadi itu lebih murah lagi gitu. Itu lebih murah lagi. Teman gue di Nestle, pengalaman dia berapa lama ya, 9 tahun atau berapa tahun di Nestle sales, terus pernah pegang di Papua. Pas di Gojek, gue di Gojek kan, gue ajak, bro, ayo kapan, sebelum COVID tuh setahun yang lalu, ini ke Anyer atau kemana gitu, cari pantai gitu kan bareng anak-anak yang lain. Terus dia bilang, nggak mau bro, gue udah terbiasa lihat pantainya Papua, lihat pantainya sini nggak terhibur. Anjir. Standarnya udah ketinggian. Dia ke pantai-pantai di sini kayak yang itu bukan bagian dari refreshing dia, karena dia udah terbiasa. Iya, benar. Pantai-pantai di sana kan gitu. Jadi nah duit dia di mana, terus akhirnya duit dia travelingnya ya dipakai buat yang keluar negeri gitu. Iya, benar-benar di keluar. Jadi kayak kan, bukan di dalam lagi. Yang di sini dia dari tim, dia udah berpindah-pindah ke beberapa area juga gitu kan.
Iya. Gitu. Jadi emang sebenarnya benefit dan juga mungkin ya bagi teman-teman yang mau berkarir. Ini jadi ngomongin lebih mengerucut kalau sebagai jadi orang area nih, Ja. Orang area ya. Ya kan? Nah, berkarir sebagai orang area tuh benefitnya tidak kalah dengan HO dengan jabatan Betul. 1 level 2 level di atas gitu loh. Iya, bahkan kadang ada housing allowance, Benar. kendaraan gitu-gitu kan. Bukannya mau bongkar ya. Mungkin nanti bisa lo edit lah kalau emang mungkin tidak merasa Enggak, ini merasa umum kok. Iya, Umum kok. maksudnya jadi kayak lo ya misalkan level lo nggak usah tinggi-tinggi lah, associate manager atau assistant manager di brand kita sebut gitu ya. Nah, mungkin lo dengan level koordinator atau eksekutifnya di area itu mungkin gaji lo tidak kalah Totalannya, bersaing atau bahkan lebih tinggi daripada yang associate atau junior manajernya di HO gitu loh. Jadi Iya. kayak ini tetap bisa menjadi pilihan opsi lah bagi teman-teman yang kalau mikir mau kerja enggak lah area enggak takutnya mungkin gajinya kecil segala macam kalau mikirin gaji ya. UMR-nya kecil, nggak kayak di Jakarta. Padahal mah itu gajinya dia. tetap gaji Jakarta. Gajinya gaji Jakarta. Malah kayak waktu gue di NTT, gue terima tuh karena dapat lagi hardship. Ini kebanyakan Hardship, ya. ada duit hardship lah, duit jauh kalau menyesuaikan dengan misalkan kira di sana pengeluarannya akan lebih besar gitu. Nah, Ya, jadi dan karena lo sudah rela ditempatkan di tempat yang Betul. sangat jauh dari base sangat lo. jauh dari betul. Nah, jadi tapi nggak kayak lo tinggal di Jakarta ditaruh di Surabaya dapat hardship, enggak. Jadi kayak Nggak, lo di Sulawesi atau misalkan tadi di Nusa Tenggara atau di Papua, Kalimantan gitu-gitu mungkin lo dapat hardship dan juga lo dapat mobil operasional, dapat housing allowance kayak yang tadi Riza bilang yang belum tentu untuk orang HO benefit atau fitur-fitur itu tuh mereka dapatkan gitu loh. Jadi kayak sayang sih kalau misalkan Benar. masih menutup mata ngelihat kayak area kayaknya level terendah gitu kan ya kayaknya level terendah di area tuh gitu. Wow, jangan salah Anda. Gue pas dari Jateng pindah ke Jabodetabek itu rugi bro secara finansial. Benar jatuhnya rugi. Gue tabungan gue jadi anjir di sini apa-apa mahal. Terus, benar. Gue masih beruntung bahwa tidak harus mikirin transportasi karena mobil, tol, bensin dan lain-lain bahkan parkir kan bisa diklaim kan. Tapi maksud gue kayak bayangkan kalau gue pindah terus transportnya gue nggak di cover tuh kayak betul. Makin boncos lagi gue dari Jateng pindah karena biasanya kalau perusahaan sudah nasional minimal, apalagi multinasional, dan kalian adalah karyawan tetap sih biasanya tetap gaji standar ya, gaji pokok standar, nggak mungkin nggak terlalu ngaruh antara UMK gitu tuh nggak terlalu ngaruh sih. Malah kadang justru karena di area, karena lo sudah rela bekerja di area gitu di tempat yang jauh, kadang malah dapet tambahan allowance tambahan yang mungkin orang-orang yang di HO nggak dapet gitu kan. Betul. Jadi kan kalau manajer di HO di company kita yang dulu itu kan sama-sama dapat COP tuh car ownership program sama kan, semua manajer dapat. Nah tapi perkaranya kalau mereka nggak bisa klaim. Betul. Bisa klaim bensin, servis gitu-gitu kan. Yes. Karena sebenarnya di area bisa. Kenapa kita bisa ngeklaim? Karena sebenarnya emang kerjaan kita tuh nggak ada di kantor. Dan kita hitungannya nggak punya kantor gitu loh. Karena emang harus lo ke distributor salah satunya. Lo harus ke outlet. Harus ketemu sama third party untuk kegiatan-kegiatan kita. Entah instansi pemerintahan atau swasta yang bakal support kegiatan kita. Jadi emang sebenarnya bukannya kita jadi dibayarin disalahgunakan ya maksudnya untuk si allowance bensin segala macam, tapi emang pekerjaan di area itu menuntut kita untuk seperti itu gitu. Betul. Jadi bukan yang kayak oke, gue mau ke rumah kantor jalan-jalan enggak kayak gitu. Tapi emang karena emang KPI-nya salah satunya itu strategic alliance istilahnya kalau di Nutrifood. Strategic alliance kita harus membangun networking itu. Betul.
Sip, Pak. Ini udah panjang nih Pak, kita ngomongin lo di Nutrifood Pak. Sekarang gue pengen tahu dong Pak, kalau di mana tuh? Di sekarang, apa Oke. corporate marketing ya? Corporate marketing. Core marketing itu kira-kira bayangannya gimana sih Pak? Terus kayak apa sih perbedaannya sih dengan marketing yang lain? Kenapa harus ada nama Ada corporate marketing gitu ya. marketingnya? Gue juga kemarin pas ngobrol mikirnya itu kind of PR kayak Korkom gitu-gitu Iya, kan. iya, iya. Ternyata Bisa ternyata dibilang. lebih ke ternyata marketingnya juga masih cukup kental. Cuman kayak mungkin bisa dijelasin ke teman-teman nih gimana tuh? Nah, kalau misalkan untuk si corporate marketing, itu jadi hitungannya kayak gue brand tapi memegang secara corporate. Jadi gue memegang Indofood itu sebagai brand istilahnya. Oke. Nah, jadi kayak strategic campaign, activation, terus kayak brand image. Nah, itu tuh ada di corporate marketing. Nah, untuk di Indofood ya, untuk di Indofood. Nah, dia memang sangat berpegangan erat dengan cross division. Jadi benar-benar semua brand yang under Indofood Consumer Branded Product atau ICBP kalau ini sahamnya, kode sahamnya. Nah, itu tuh semua pasti undernya corporate marketing. Jadi gua hitungannya salah satu yang inilah jaga gawang lah, maksudnya segala sesuatu pasti kita akan terupdate. Misalkan kayak si brand yang baru-baru inilah ada Indomie Mie Getty kan. Kalau lo tahu. Gak tahu. Itu Indomie hype abis, varian hype abis yang rasanya mie Getty, mie spaghetti. Nah, jadi itu kayak hal-hal kayak gitu, corporate marketing pun involve, tapi lebih untuk kayak oke, ini gua bakal naikin value-nya dari segi apa ya? Apakah dari segi PR, atau dari media, atau dari activation, atau dari sales. Tapi karena corporate marketing ini lebih supporting unit, bukan yang benar-benar kegiatannya itu berpengaruh langsung ke bisnis. Nah, jadi kebanyakan kita melakukan activation tuh lebih ke engagement untuk salesnya tetap kita pikirin, tapi mostly itu kebanyakan lebih kayak engagement secara campaign, secara image, meningkatkan PR value-nya lah, atau mau meningkatkan. Jadi KPI-nya tergantung dari si project yang mau kita jalanin gitu loh. Contohnya kayak waktu pas pertama-tama gue masuk, itu kan ada Asian Games. Yap. Nah, jadi waktu Asian Games mau kita garap, itu tuh corporate marketing yang memikirkan terlebih dahulu. Brand apa ya yang cocok untuk support nih si Asian Games gitu loh. Nah, itu nggak yang kayak ujuk-ujuk, udahlah Indomie aja. Indomie kan brand gede kita gitu loh. Udahlah misalkan Pop Mie aja. Pop Mie ini kita, babi-bu gitu. Enggak, tapi jadi benar-benar dibikinin rasionalnya. Jadi kayak dan itu kita juga kerja sama tim Korkom yang tadi lo bilang, corporate communications. Jadi tuh kalau gue jelasin secara singkat, divisi gue itu namanya corporate marketing. Kepala divisinya, ownernya langsung Pak Exten Salim. Nah, jadi di bawah corporate marketing itu tuh terbagi lagi, ada tim media, jadi media, terus ada tim MRCI, Market Research Consumer Insight. Ini jadi lebih ke si tim market research ya. Nah, market research-nya pun isinya tuh per divisi. Nah, tapi secara corporate. Jadi kan di Indofood sendiri tuh ada banyak, ada divisi noodle, ada divisi beverage, ada divisi biskuit. Sekarang udah nggak ada divisi minyak segala macam, banyak lah ya Indofood. Nah, jadi tiap masing-masing divisi itu punya tim market research, internal market research-nya sendiri yang dihandle sama tim corporate marketing. Nah, jadi kayak masih pakai ini nggak Pak? Tapi masih pakai yang eksternal juga nggak? Untuk pasti masih pakai. Jadi pasti lebih masih ya, karena jadi market share. Betul. Jadi lebih kayak terus apa namanya? Top of mind kali ya kalau kalian. Top of mind, market share, terus kayak social listening. Social listening. Yes, jadi kayak hal-hal ya? Betul. Jadi hal-hal kayak gitu dihandle sama tim market research gitu. Jadi divisi pun di corporate marketing nge-handle untuk research tersebut. Nah, gua dari media, dari market research ada namanya consumer engagement.
Nah, gua ini berada di consumer engagement. Kerjanya ngapain aja sih? Yaitu dapat insight dari market research, dapat insight dan channel dari media, itu gue combine untuk menyesuaikan objektif dari brand yang mau lagi kita garap. Gitu loh. Jadi kayak, tapi secara corporate, jadi gue selalu menghandle sebuah activation atau campaign itu bukan tidak cuma terlibat satu brand doang. Kayak gue akan mengerjakan Indomie aja. Gue akan mengerjakan misalkan Indomilk aja, enggak. Jadi misalkan kegiatan yang disupport Indofood, tapi memegang brandnya tuh lebih dari satu. Misalkan kayak Asian Games lah ya, yang sangat gamblang terlihat jelas gitu kan. Kayak Asian Games, oke, yang cocok kayaknya Indomie, Indomilk, Citato, dan Popmi. Kenapa? Yaitu kita bikin rasionalnya. Dan mesti gue ajuin juga gitu, karena bukan uang sedikit kan untuk support Asian Games saat itu. Jadi kenapa sih kok kita harus support satu? Ya jadi benar-benar kita bikin risetnya dulu. Kenapa Asian Games kita harus ikutan nih? Karena acaranya mungkin berapa dekade lagi baru jatuh di Indonesia gitu kan. Ini kayak kesempatan sayang banget kalau misalkan Indofood sebagai salah satu produsen makanan terbesar punyanya Indonesia gitu, kalau kita nggak join ke sini itu kayak kehilangan momen banget gitu loh. Dan ini ditontonnya sama negara-negara ASEAN, negara lain. Betul, bahkan bukan ASEAN doang, mungkin internasional Asia, pun kan? melihat gitu loh ada di sini. Nah, habis itu oke lah, kita harus support. Kenapa? Terus kenapa harus brand-brand ini? Ya udah, sesimpel kayak ya udah, brand ini tuh yang udah punya nama di kita gitu loh. Nggak mungkin dong gue masukin, misalkan kita masukin Bimoli deh. Oke, dia punya nama, tapi relevan nggak ya sama acara olahraga gitu loh? Benar. Iya nggak? Maksudnya ini minyak, tapi kok lo acaranya acara olahraga. Tapi Indomie kan karbo, MSG, nah itu masih banyak ya, harus ada pengedukasiannya lagi gitu loh. MSG atau karbo ya nggak ada yang jahat di situ, asal lo makannya benar-benar lo kontrol segala macam. Nah jadi pemilihan brandnya pun mesti kita pikirin, dan juga kita kerja sama-sama Korkom how to avoid PR mistake semacam itulah. Jadi misalkan ada wah Indofood nggak cocok banget lah, Indomie kok support olahraga sih, padahal lo sarapan pagi pakai Indomie bisa lebih semangat gitu loh. Maksudnya kayak perut kenyang, murah, tapi tetap ada gizinya. Indomilk susu, dan kita kan juga support susunya kemarin sih para atlet gitu. Jadi masih masuk, make sense. Terus kayak beberapa cemilan ya it's okay, itu benar-benar cemilan yang punyanya Indonesia gitu. Citato kan benar-benar punya Indonesia. Kenapa nggak Citos? Citos punya Indofood juga gitu loh. Tapi bukan brand kita, brand aslinya kita Citos itu kan. Jadi meskipun padahal Citos tuh kan lebih mendunia kan, kalau misalkan mau ngomongin internasional. Enggak, ya mau kita angkat tuh Indonesia. Maka dari itu kita pun juga kerjasama sama agensi kayak activation-nya sama PR agensinya. Coba bantu gue goals-nya pengen campaign-in tentang Indofood tuh punya Indonesia juga, dan maksudnya kita tuh bisa menyatukan orang Indonesia lah melalui makanan-makanannya Indofood di Asian Games ini gitu. Akhirnya setelah digodok sama, waktu itu gue sebenarnya nggak terlalu into ya waktu Asian Games. Gue datangnya pas pertengahan mau berjalan Asian Games ya. Jadi akhirnya digodok sama tim. Gue inget sih momentum itu karena kita keluar dari company yang sama dulu tuh di waktu yang juga mirip. Betul. Bukan mirip, bahkan bareng, hampir bisa dibilang bareng ya. Hampir bareng. Jadi memang waktu itu pun di tempat gue juga lagi menyiapkan momentum itu. Cuman perkaranya waktu itu kan yang jadi sponsor tuh kompetitor tuh. Jadi justru kita bikin. Betul. Jadi beda nih nggak kalau di sisi gue yang kita siapkan adalah tandingannya. Unik. Yang kita siapkan tuh untuk counter itu kan. Jadi kayak justru kita udah yang secara official mereka. Terus gimana sih hype-nya riding the wave di Asian Game ini, tapi justru kita yang nge-hack gitu loh. Justru kita yang dapat. Malah lo yang dapat spotlight-nya gitu kan.
Iya, jadi waktu itu bikin hashtag anak bangsa bisa, terus Yoi. yang pakai yang kalau orang-orang Jakarta tuh pasti banyak yang ngeh tuh kayak billboard di titik-titik besar tuh kita pakein kita bikin billboard tapi bentukannya tuh bentukan karangan bunga. Iya. Tahu. Iya. Nah itu jadi gue inget sih tapi pas momentum itu pas lo masuk ke Indofood untuk nyiapin Indofood, Asian Games itu lo juga di saat lagi gue masuk juga Gojek. masuk situ. Iya, Tapi itu emang waktu itu pas Gojek sangat cukup neck breaker sih menurut gue, kayak wow, Gojek keren juga campaign-nya gitu loh waktu saat pas gue lagi ngurusin Asian Games meskipun bukan sebagai sponsor gitu ya. Tapi Sponsor. maksudnya Dan itu kan 17 spotlight. Agustus waktu itu. Iya, betul. Tanggalnya Spotlight-nya- Agustus kan. Jadi kayak spotlightnya kayak jadi justru kayak ya kita yang tuan rumah tuh kita gitu. Betul, spotlight-nya dapet banget sih waktu itu Gojek. Gue juga lebih kayak ngeliat, padahal ini Grab kan yang sponsor, meskipun tidak langsung ke Asian Games-nya nih si Gojek sangat mendapatkan perhatian sekali sih campaign-nya Iya. saat itu. SOV-nya bagus kalau nggak salah, share of voice-nya bagus. Share of gitu. voice-nya. Cuman ya tapi kan harus menghormati aturan-aturan kan Betul, sehingga tidak betul. boleh menyebutkan Asian Games dan lain-lain gitu. Iya, kan nggak sehat juga gitu loh kalau misalkan lo secara gamblang. Iya. Oke, balik lagi ke corporate marketing. Terus apa aja sih yang gue kerjain di situ? Beda banget sama kalau di area. Mungkin kalau di area, waktu di marketing promotions tuh hitungannya masih bisnis unit lah ya. Benar-benar gue bekerja mengejar target, goals yang kalau misalkan dikonversikan itu akan menjadi value Ya. secara Revenue, omset, gitu mungkin rupiah yang langsung impact ke bisnisnya Indofood. Kembali ke yang tadi, corporate marketing tuh ya beda banget. Karena waktu yang di marketing promotions gue bisnis unit, kegiatan yang gue lakuin itu pasti impact-nya ke sales dan jadi revenue buat si perusahaan. Sedangkan kalau yang corporate marketing, gue supporting unit. Jadi kayak saat ini si brand A dan brand B misalkan mau melakukan A, ya udah gue coba membantu dari misalkan segi PR atau segi campaign-nya segala macam. Atau misalkan gue bikin new initiative, coba kita kerjasama misalkan licensing A, misalkan yang udah pernah terjadi tuh kayak Tobot. Lo tau Tobot nggak? Enggak. Film animasi anak-anak kartun anak-anak gitu. Oke. 3D. Iya, Oke. film. Nah, habis itu ya kayak biasanya orang brand kayak propose kalau misalkan kita kerja sama Tobot gimana. Nah, itu nanti mereka tektokan sama orang market research, consumer engagement. Jadi kayak mereka ngelihat gimana sih tanggapan anak-anak Indonesia, atau kalau misalkan ratingnya di stasiun TV Indonesia itu gimana sih si film ini gitu loh. Jadi bagus nggak ya kalau kita kerjasama. Nah, atau misalkan inisiatif lain yang kayak kita coba memperkuat Indofood di sisi yang lain yuk. Jangan kayak misalkan Indofood tuh benar-benar terkenalnya cuma Indomie atau cuma Indomilk atau cuma Citatonya doang. Yuk coba kita adain namanya sport marketing. Bagaimana kalau misalkan Indofood sponsorin sepak bola? Jangan liganya, tapi coba kita sponsorin si klub-klub bolanya. Nah, kayak gitu loh. Jadi kayak itu inisiatif itu biasanya datangnya dari si tim corporate marketing. Tapi pasti akan di-challenge kan sama si brandnya kan. Di-challenge sama brandnya. Kenapa gua harus ikut nih sponsorin gitu loh. Ada pengaruhnya nggak buat gua? Lah, lo bisa yang disponsorin itu biasanya kita pilih adalah di mana marketnya si brand tersebut di daerah itu bukan market leader lah gitu loh. Ada kompetitornya misalkan di snack ada kompetitor A. Nah, yuk coba tim snack lo sponsorin misal kita random aja ya gue nyebutnya, misalkan kita sponsorin Persija yuk gitu loh. Kenapa? Karena mungkin di Jakarta lo bukan market leader kayak gitu. Nah, mungkin dari sini lo bisa lebih, karena kan yang kita ambil itu yang kita jadiin rasional adalah
klub bola itu kan erat banget sama fans sepak bola. Nah, dan target marketnya beberapa brand di Indofood itu kan sangat grassroots ya, benar-benar menengah ke bawah gitu loh. Targetnya tuh benar-benar bukan yang bukan premium lah produk-produknya. Jadi kita bisa ngambil pasar melalui channel si sepak bola ini. bola. Jadi benefit-benefit yang kita terima misalkan dari sponsorship sepak bola itu bukan hanya kayak logo, kita juga bisa maksimalin si pemain-pemain sepak bolanya untuk ngendorse si brand-brand kita kan. Brand-brand Bisa kita. kita pakai untuk photoshoot lah segala macam. Jadi sebenarnya kayak hal-hal kayak gitu kita jadiin rasional. Lo dengan investment, misalkan kita sebut investment 10.000 nih support tim A, kita tuh bisa dapat benefit tuh bisa mungkin 100.000. Mungkin kalau dari segi sales kenaikannya nggak yang signifikan 100.000% kenaikannya. Mungkin bisa kenaikan 50%, 30%. Tapi lu dari segi-segi lainnya, dari PR value lu, dari social media value-nya juga kita hitung kan gitu loh. Jadi kayak semakin tinggilah positioning lo di daerah tersebut. Yang kita harapkan nanti orang-orang yang terinfluence sama si pemain-pemain bola ini terkonversikan balik lagi jadi revenue kita. Oke, noted. Gak, sip. Jadi gue lebih kebayang. Jadi kayak misalkan dari kalau di corporate marketing tuh jadi lo kayak ngehandle lebih ke satu perusahaannya atau grupnya dengan berbagai brand. Sedangkan biasanya kan kalau ada yang menyebutnya produk marketing atau brand itu kan hanya ngehandle satu ya. Satu brand. Betul. Maksudnya kayak misalkan lo kerja di Indofood di marketing, lo pegang apa? Oh, gue brand manajernya Indomie gitu. Atau gue brand manajernya apa tadi? Citato ya. Indomilk, Citato gitu. Yeah. Jadi kayak itu sih, kayak hal-hal yang kayak gitu ada sedikit perbedaan. Kalau di tempat gue itu ini disebutnya yang kayak lo tuh sebenarnya brand marketing. Gak tau kalau di tag lebih sering jarang orang tuh disebut disebut sebagai orang brand gitu loh Pak. Maksudnya kayak misalkan gue handle GoFood gitu ya, gue tidak disebut sebagai anak brand tapi kayak anak produk karena marketing. Karena mungkin brand yes, karena bisa dibilang gitu Ja. Karena mungkin kalau di Gojek itu kan brandnya sendiri Gojek ya. Nah, sedangkan produk-produknya itu service-nya which is ya ada misalkan GoRide, GoCar segala macam. Nah, itu sebenarnya sama kayak misalkan kalau di Indofood brand besarnya itu adalah Indofood, tapi kalau misalkan dibilang produknya ya itu brandnya merek-mereknya itu banyak, ada si noodle, ada apa lagi, ada beverage, ada susu, ada dairy segala macam. Jadi ya emang cuma masalah istilah ya title lah, lebih ke title. Tapi kayak pemahamannya hampir sama sih. Ya, dan secara pekerjaan juga ini kan, maksudnya kayak buat teman-teman yang mungkin pengen ngerti itu kayak di dalamnya tuh macam-macam. Kayak tadi coba Angga udah nyebutin ada market research dan consumer research yang bisa jadi orangnya juga beda kan. Market research sama consumer research itu kan sesuatu yang beda ya. Kayak sering ada irisannya tentu, tapi ada hal yang berbeda. Jadi kayak ada hal yang berbeda. Itu bisa jadi pilihan juga kalau misalkan nantinya mau kerja di situ, meskipun kita sih tidak sedang ngomongin research gitu sih. Oke, sip, kita lanjut lagi setelah delay. Jadi nggak dari semua yang lo kerjain tadi yang di Indofood sebagai corporate marketing, dari begitu banyaknya pekerjaan lo tuh yang bagian mana yang menurut lo paling suka gitu? Yang gue paling suka itu yang satu adalah networkingnya sih kalau di gue. Karena karena sebagai corporate marketingnya di Indofood ini, gue kan under Kadif ya jatuhnya. Maksudnya N+2 gue itu Kadif ya. N+2 kalau misalkan ada yang nggak tahu tuh di atas bos gue, bosnya lagi itu adalah si Kadifnya sendiri.
Nah, jadi kadif gua itu kan circle-nya dia tuh orang-orang penting satu, dan juga kebanyakan kayak mungkin kayak selebgram or influencer lah. Nah, jadi dari situ day to day tuh gua kebanyakan networking sama mereka sih. Jadi kayak mereka ada plan mau ngerjain apa, nanti mereka ngirim proposal ke gua, nanti gua akan review. Habis itu brainstorming, ini cocok nggak ya buat Indofood secara corporate masuk ke apa, ke event-eventnya mereka dan segala macam. Jadi kalau dibilang yang paling gue suka itu networking yang gue dapatkan di divisi gue sih. Kebetulan bos gue itu apa, circle-nya bisa gue jangkau gitu loh jadinya. Oke, oke. Jadi kayak lo jadi banyak ketemu orang-orang penting, orang-orang terkenal gitulah ya. Iya, bisa dibilang seperti itulah. Jadi maksudnya kayaknya untuk apa? Untuk masa depan itu bagus sih. Jadi sebenarnya kalau secara strategik kerjaan gue itu strategik tapi tidak, nah balik lagi ya namanya supporting unit gitu loh. Jadi Yap. secara strategik bukan yang strategik banget untuk ngembangin bisnis, tapi lebih mengembangkan campaign-campaign yang sudah ada atau yang baru bakal dijalankan. Jadi kalau dibilang strategik, nggak strategik banget. Jadi kayaknya menurut gua yang sangat bisa gua ambil di corporate marketing ini adalah itu ya networking untuk ke depannya. Entah gua tetap akan di perusahaan ini atau di perusahaan ke depan, networking ini tuh sangat bisa gua gunakan gitu loh. Karena hitungannya skalanya pun skala besar kan, bukan yang kalau misalkan di area kan kita networkingnya di area. Nah, sedangkan kalau networking yang bisa gua dapat dari corporate marketing ini, ya namanya corporate pasti berhadapannya sama yang setara juga gitu. Nasional lah ya. Nasional, betul. Ya. Nah, ini mau ke apa buat teman-teman lagi nih. Menurut lo nih nggak, dengan segala kompleksitas pekerjaan lakukan, dibutuhkan buat fresh graduate atau harus buat yang dimiliki lah masih ya. kuliah gitu. Dibutuhkan. Iya, betul. Yes. Oke. Yang paling utama nih ya, yang harus kalau bisa sih udah diasah dari zaman kuliah itu critical thinking sih. Berpikir kritis. Yes, gimana tuh contohnya? Jadi kayak segala sesuatu itu lo bisa kritisin sebenarnya. Karena ini sangat berguna untuk nanti decision making lo sebenarnya ke depannya. Jadi karena bisa dibilang kalau misalkan saat fresh graduate dan saat lo terjun ke misalkan marketing promotion atau yang gue ya waktu pas fresh graduate marketing promotion ataupun nanti di corporate marketing kayak gue sekarang, yang sangat dibutuhkan itu critical thinking sama logic thinkingnya sih. Maksudnya lo mesti kritis. Kayak misalkan kayak tadi di marketing promotion di Nutrifood, lo mesti kritis, ada data, lo nggak bisa cuma telan mentah-mentah kan, kayak data itu, selama 1 tahun ternyata sales gua naik 10% gitu kan, tapi ternyata di secara nasional rata-rata naiknya 40-50% gitu, berarti kan lo sebenarnya tidak perform that well, tidak perform sebaik itu gitu kan. Jadi sebenarnya makanya kritisnya itu bukan yang kayak harus mengkritisi sesuatu, tapi lo harus ngelihat secara holistik, jeli lah ya. Betul. Jadi kayak lo mesti ngelihat kayak oke, gua nih dengan performa gua kayak gini sebenarnya tuh gua udah on track belum ya. Terus misalkan kayak lo untuk masalah data tadi ya, kayak ini datanya tuh berguna nggak ya buat gua? Apakah gua udah kerja capek-capek ternyata salah data, atau misalkan tidak berguna sama sekali gua narik data? Apakah event gua ini berimpact sangat bagus nggak ya untuk bisnis si perusahaan gua? Apakah ini sebenarnya sia-sia yang gua lakukan? Seperti itu loh. Nah, sedangkan kalau ya dan juga lebih ke apa ya?
mungkin lebih ke adaptasi sih. Untuk fresh graduate tuh mesti yang paling utama tuh adaptasi, harus bisa cepat beradaptasi. Apalagi kan zaman sekarang, era-era kita milenial sama Gen Y, Gen Z ini kan udah benar-benar kompetitifnya lumayan ya kayaknya kalau untuk di korporasi gitu loh. Betul. Kayak benar-benar kayak Iya, iya. sangat benar-benar ambisius lah bisa dibilang, sangat ambisius. Nah jadi itu lo Iya. harus benar-benar bisa beradaptasi buat lo juga jangan jadi ikan kecil di kolam yang kecil gitu loh. Kalau untuk fresh graduate nih misalkan Iya. baru masuk ke sebuah perusahaan, lo jangan ya kayak tidak mau berkompetisi, tapi kompetisinya ya secara sehat gitu loh. Jangan yang sampai sikut Betul, menyikut. Di generasi sekarang tuh ada yang beda adalah ini sih apa namanya ekspektasinya sih enggak. Mungkin kalau orang baru zaman aman orde baru awal, orang-orang fresh graduate dapat kerjaan aja udah seneng kan ya. Benar. Ekspektasinya lo udah bersyukur. Sekarang kan enggak, lo udah zaman kuliah udah tahu ada manajemen trainee yang sama-sama S1 tapi kayak lo bisa dapat privilege di entry level kan. Kayak hal-hal kayak gitu lo banyak info-info yang kayak gitu kan. Terus kayak ngelihat banyak orang tuh kayak apa namanya? Wah dia masih muda tapi sudah seperti ini gitu kan. Kayak dia masih muda seperti kayak seakan-akan meniadakan proses-proses yang berat yang dia lalui gitu kan. Gitu. Belum lagi comparing lu ngelihat di Instagram yang ya di Instagram pasti yang ditampilin yang selalu bagus-bagusnya aja kan. Di LinkedIn juga dibagus-bagusin kan. Kayak ya orang melihat kadang menjadikan itu sebagai standar gitu loh, padahal kayak ya yang ngelakuin juga kadang nggak segitu-gitunya juga kerennya gitu kan. Jadi kayak ya gitu, jadi kayak banyak akhirnya stres sendiri akhirnya karena kayak merasa kok gue belum bisa sebagus mereka ya gitu. Padahal mereka yang dia sebut juga mungkin sebenarnya nggak sebagus itu. Penting sih. Iya itu pernah bahkan gue sampai baca tulisannya gak. Gue ngomong kayak gini tuh karena baca tulisan di selain menyadari sendiri tuh gue melihat tulisan Huffington Post di tahun mungkin 2-3 tahun yang lalu. Judulnya tuh agak provokatif. Kenapa urban Gen Y di perkotaan tuh tidak bahagia. Anjir langsung ngomong gitu, langsung nembak gitu. Nah dia pakai pandangannya melalui ekspektasi itu kayak ya boomers nggak sepunya ekspektasi setinggi itu, kayak mereka bertahan hidup juga udah oke. Kenapa disebut boomers kan gara-gara mereka banyak dilahirkan setelah masa perang kan. Iya. Makanya nggak cocok kalau ngomongin boomers tuh di Indonesia karena tahunnya udah agak beda. Mereka omongannya kan pas perang Vietnam Amerika kan. Masih 1900 awal. Nah kalau di sini kan udah nggak pas. Lagian sekarang yang pegang company kan sudah bukan boomers lagi, namun generasi X. Jadi salahkan generasi X kalau ada yang aneh-aneh. Bukan boomers. Gitu sih. Ini aja sih selingan. Ya, tapi benar sih. Maksudnya itu sebenarnya salah satu yang mesti disiapkan juga sama calon-calon fresh graduates. Ekspektasinya mesti di-manage masing-masing. Kalau misalkan ada teman lo keterima di MTA yang dimana lo tahu misalkan habis riset-riset, gajinya, allowance-nya lebih tinggi dari kita. Ya udah, their way gitu loh. Dan kita kan bergeraknya di waktunya masing-masing kan. Bisa aja masing-masing. Bisa aja 10 tahun lagi kita baru berada di titik teman kita yang sudah 5 tahun lalu dicapainya. Tapi kan kita nih berkembangnya itu kan sebenarnya jangan compare sama orang lain, tapi compare-nya sama kita beberapa waktu yang lalu gitu kan. Lihat progresnya. Sebelumnya, betul. Iya. Comparing tuh such a issue sih kayak ya itu emang pasti terjadi kayak lo bahkan kan sama-sama kerja di Jakarta aja kan kayak sama-sama baru lulus sama-sama kerja di Jakarta tuh kan perbedaannya bisa sampai berkali lipat ya. Betul. Ada yang masih mepet UMP, ada yang sudah mungkin 5 kali lipat itu benar-benar nyata.
Gue menyadari sekali. Karena mungkin gue dulu pernah masuk di pas fresh grad, masuk di startup yang benar-benar startup. Kemudian ya belum bisa gaji gede. Terus yang kedua juga kenal banyak orang di industri yang ternyata secara salary nggak terlalu gede. Nah itu kayak akhirnya punya perbandingan, anjir, setahu gue fresh grad nggak segini-segini amat ya gajinya ya, tapi ternyata di industri tertentu memang Standarnya beda. ya memang segitu standarnya. FMCG masih lumayan sih. Iya. Apalagi kalau multinational company. Nutrifood sebagai perusahaan nasional oke lah. Oke sih. Iya nggak? Oke untuk fresh graduate. Nasional oke. Fresh graduate oke. Terus kayak bahkan ada menurut gue di compare to 1-2 multinational company kita Masih oke bersaing, sih. masih bersaing. Iya, Gua apa ya? Sebelum bikin inilah, gue sempat riset kan gaji-gaji FMCG 3 tahun terakhir gue nyari-nyari. Kan di Kaskus tuh biasanya banyak tuh forum-forum anak-anak baru mau Iya. cari kerja gitu-gitu. Gue ngeliat-liat Iya ya. ya apa? THP-nya bersaing sih sama MT multinasional di Nutrifood. Iya. Betul. Jadi kayak dan bahkan itu pun lo nggak ngerti ada company itu pas lo masih apply ya. Betul. Jadi kayak Betul ya sekali. ya jadi nggak selalu harus di company yang terkenal Well itu, known, gitu. betul banget. Kayak ya lo pas dibilang sebelum apply, lo baru nyari tahu, oh Nutrisari itu dari dia, oh Elmen tuh dari dia. Gue kira tuh perusahaan luar, Vietnam apa Thailand Luar, gitu. ya. Karena iklan-iklannya kan kayaknya bukan muka-muka kita gitu kan. Indonesia. Oh, ternyata Ya. produsennya di Pulau Gadung doh selama ini gitu. Iya. Apalagi gak? Tadi berarti gue catat 2 tuh. Apa namanya tadi tentang critical thinking sama adaptasi ya. Ada lagi gak? Adaptasi. Ya tadi manage ekspektasi. Ini untuk yang fresh graduate ya. Dan juga untuk di pekerjaan-pekerjaan, kayaknya sih 2 itu sih yang paling utama kalau buat gua ya, dari gua maksudnya. Untuk di 2 pekerjaan ini tuh lo mesti lebih kritis, lebih logis, sama kayaknya lebih sering-sering berpikir strategis lah, strategic thinkingnya. Jadi kayak apa yang ingin lo lakukan itu harus ada why, ya sebenarnya kayak bikin skripsi. Jadi sebelum lo latar belakangnya latar apa, belakang, backgroundnya apa, kan objektifnya apa gitu. Background apa, objektifnya apa, mau pakai apa lo untuk capai si objektifnya itu gitu loh. Itu metodenya udah pas apa belum gitu ya. Karena semenjak gua di corporate marketing, kan waktu di marketing promotion sebenarnya kita udah diajarkan kan hal itu. Pakai yang namanya management by objective tuh, yang kita bahas kemarin. Nah, sebenarnya dan saat gua masuk ke corporate marketing, gua kan mereview proposal yang masuk juga ya. Itu bahkan banyak yang benar-benar objektifnya pokoknya mau angkanya gede misalkan ya, either nanti bakal ada pengunjung segini atau viewersnya segini, tapi why-nya itu nggak masuk Pak. Why-nya nggak masuk sama visinya, misalkan corporate visinya Indofood, dan habis itu kendaraannya untuk mencapai goals-nya itu nggak jelas. Jadi kayak wow, ternyata tuh emang di Nutrifood tuh gue lumayan belajar banyak ya. Banyak orang masih bikin proposal kayak apa perusahaan-perusahaan atau bahkan swasta gitu kan masukin proposal untuk sponsorship. Pas gue ngeliat ternyata mereka nih benar-benar bikin proposal kasar banget gitu loh. Kayak lo mau jualan tapi nggak ada why, what, how-nya itu nggak ada. Pokoknya tahu-tahu goals-nya A aja gitu loh. Padahal kan ya sebenarnya kayak ini aja kan, kayak background lo apa, objektif lo apa. Sebenarnya simple sih. Gimana? Sebenarnya simple, tapi terkadang orang tuh males buat mikirin di awalnya. Iya, jadi kayak gue lihat formatnya lo dong, terus kayak ngikut gitu kan. Kadang proposal itu kan selalu seperti itu kan. Betul. Dan terkadang kan orang cuma ngelihat hype-nya, misalkan lagi ada hype AA gitu ya.
wah gue kayaknya mau bikin si apa event atau campaign yang ini. sama kayak Hype A. Oke, gue bikin decknya aja. Pokoknya cakep decknya, set. Tapi isinya ya gitu, nggak jelas. Lo kenapa mau bikin Ya, ini gitu? Bukannya udah ada nih si Hype A gitu ya. Kenapa iya. lo bikin Hype B? Terus goalsnya misalkan mau menggait banyak orang segala macam untuk datang ke acara A. Ya perbedaannya apa? Terus lo mau menggunakan apa aja untuk biar ini bisa kejadian? Itu tuh terkadang nggak ada gitu loh di proposal-proposal mereka. Iya. Bahkan sampai udah kita undang present pun juga, oh gitu ya Pak, notes nanti kita akan masukin di apa revisian decknya lah, baru dimasukin setelah dapat input, kan agak lucu gitu. Iya, ya kayak kayak ini sih, kayak apa namanya? Iya, terus kadang juga ini kan, yang penting visual keren. Betul. Makanya jasa-jasa editing CV itu laku tuh, padahal yang diedit cuman visual. Padahal kayak to be honest nggak semua orang lihat segitunya, kayak harus harus even di Harus, marketing pun orang nggak harus ini ya, kok, nggak harus sekian itu kok. CV benar-benar. gue tuh CV gue cuman hitam putih, nggak ada warna lain, cuman hitam putih, kumpulan tulisan hitam putih, nggak ada fotonya bahkan sekarang. Sekarang gue nggak nyambirin foto, kayak ya udah ngikut-ngikut orang-orang barat aja, kayak lo mau, Nama rekrut gue apa, heeh, atau cuma nama doang sama ya info-info doang, kayak lo mau ngerekrut gue apa tampang gue gitu kan. Jadi iya kayak iya iya iya. sekarang gue ngikut itu kayak anak-anak Harvard gitu kan, pada bikin Cuma anak-anak ini benar-benar sih, kalau bahasanya teman-teman gue tuh kayak ini CV-nya konsultan gitu. istilahnya ya CV consultant. Ya tapi emang gitu sih Padahal sekarang nggak gua, hanya CV konsultan, banyak CV kayak gitu. itu sebenarnya udah itu Akademik CV, template CV itu. akademik CV kan juga gitu doang, nggak? Heeh, nggak ada foto. Dan habis itu ya kayak, Iya makanya. Tapi kan kalau lo lihat di Twitter, oh iya, di Twitter kalau lihat di sosmed, di Google, di mana-mana tuh kan kayak orang sampai jualan jasa untuk jasa edit ngebagusin CV. itu kan. Terus ada grafiknya gitu, kayak Gra, leadership 5, bener, ya, kayak grafik yang gitu-gitu kan sebenarnya nggak grafik yang sebenarnya tuh nggak gitu-gitu nggak juga. nggak penting-penting amat juga gitu loh ya. Lo tulis aja sebenarnya. Kayak lo bisa bikin apa? Bikin penilaian Iya, kayak gitu juga dasarnya dari mana kan nggak tahu kan. dari iya benar 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 benar. Makanya kayak kayak ya ya udah gitu. Kayak banyak hal yang apa namanya, nggak harus se-wow se-wow Betul. itu kok, Secara gitu. visual Nah, gitu. ini pertanyaan lagi nih, Kak. Menurut lo nih, Kak, Yes. mhm, kalau menurut lo pas zaman mungkin ini sih, kayak apa ya, ha kayak tadi yang tips yang lo kasih itu kan kayak serius-serius semua ya. Ada nggak Mm-mm. sih hal-hal yang mungkin terlihat remeh-remeh Iya. pas zaman kuliah lah ya, tapi menurut lo itu bisa menjadi, eee, mmm, apa ya, eee, Nilai plus. bekal gitu loh untuk dapat dapat kerja lah atau gimana lah gitu. Lebih soalnya ada beberapa hal yang menganggap itu Kalau remeh, kalau dari tapi kayak kalau kalau dari menurut gue itu gua, penting sih iya kalau di iya, iya. kerja. Tak sebenarnya gua nggak tahu ya, dibilang harus join organisasi secara reguler, tapi setidaknya lo harus ada, karena di situ lo bisa belajar kan. Jadi sebelum masuk kerja, jadi bekal lah intinya. Dua, networking sih, Mhm, bersosialisasi sama teman-teman lo. Itu itu mhm, itu menurut gua terkesannya remeh. Kan banyak juga ya, maksudnya anak-anak yang kuliah yang benar-benar fokus kuliah dan tidak terlalu sering bersosialisasi, dan mereka ya fokusnya cuma untuk akademisnya aja gitu kan. Tapi terkadang iya, di samping sisi akademis, ya sosialisasi itu juga penting gitu loh. Karena untuk di pekerjaan-pekerjaan kayak kita nih sebagai orang marketing, namanya networking itu kan penting ya. Jadi ya
networking sedini mungkin itu sangat-sangat bagus sih. Karena kan kita nggak tahu 5-10 tahun lagi nih teman-teman atau orang-orang yang pernah kita kenal nih jadi apa? Apakah mungkin mereka bisa membantu kita di masa depannya. Intinya baik aja deh sama semua orang gitu loh. Iya, dan selain itu skill membangun hubungan itu kan perlu juga ya. Jadi kayak Betul. kalau lo perhatiin nih project-project lo, ini the art of project management tuh kan salah satunya tektokan ya. Iya, tektokan. Dan gak semua orang bisa tektokan dengan Betul, enak kan. betul. Kayak ada orang yang kayak anjir baru ngomong aja orang udah sebel gitu kan. Iya, Ada kan ada. kayak gue males ngomong sama dia lo aja yang Ada, ada kan yang gitu kan kayak. Nah, ada. maksud gue kayak hal-hal kayak nggak nggak bisa tiba-tiba jadi gitu kan, Iya, nggak bisa tiba-tiba lo jadi orang yang langsung. bisa menyenangkan gitu. Gue aja sekarang Benar. pada tahun kesekian kerja malah males, bukan males gimana ya, gue jadi lebih lebih membatasi berhubungan sama orang gitu loh, kayak anjir kayak udah capek gitu loh. Nah, tapi jadi kayak itu tuh nggak sesuatu yang tiba-tiba lo bisa gitu loh. Iya, benar. Karena ya itu makanya sebenarnya itu kan sebenarnya lebih balik lagi ke ini sih, Ja. Ke memanage diri lu sendiri sih lebih itu tepatnya kalau untuk hal kayak gitu. Nggak 24/7 Iya, kita juga bisa jadi orang yang funny kan maksudnya dan juga nggak bisa yang jadi friendly iya, gitu. iya, Ada peak seasonnya iya, juga di saat kita kayak, duh tolong jangan ganggu gua dulu ya gitu loh. Kayak bentar deh gitu loh. Kan pasti ada iya, masa-masa seperti itu. ada gitu. Heeh. Nah, maksudnya tapi sampai pada level, orang bisa nyaman kerja sama sama kita gitu kan nggak semua Iya. orang ujuk-ujuk bisa gitu kan, kayak ya mungkin karena lu sering nongkrong sama teman-teman lu, ketemu orang-orang baru, jadi kayak lu secara nggak sadar otot-otot, eee perkawanan, otot-otot Perkawanan. apa namanya, networking-nya tuh udah bagus gitu loh. Jadi ketika diajak, dalam intensitas yang lebih tinggi, jadi kayak udah mulai terbiasa. Tapi coba kebayangin kayak kalau lo nggak pernah ketemu orang sama sekali kayak gitu, Ya, misalkan ya, itu kan ya itu kan makanya bahkan that's why kan tadi gue bilang kalau di marketing pasti karena itu iya, salah satu tuntutan kan, salah satu tuntutan. iya. Bahkan ketika lo adalah bisnis analis, lo kan juga tetap harus menerangkan itu ke orang-orang kan. Betul. Ya, present. Iya, kayak lo harus berinteraksi juga sama orang kayak, ya apa namanya, ya tetap hal-hal kayak gitu sih. Jadi kayak menurut gue tuh salah satu hal yang menurut, banyak orang remeh tapi penting tuh kayak ya itu nongkrong. Ya, tapi semenjak ini eh apa ya? Lucunya adalah semenjak ya mungkin karena gue udah berkeluarga juga sih, Jaya. Jadi Ya, ya, ya. prioritasnya kan sudah terbagi. Jadi kayak gue benar-benar nongkrong tuh benar-benar udah benar networking gue sudah sangat-sangat berkurang sih. Semenjak punya anak Iya, apalagi ini ya. kan buat Tapi saat ini kan buat mahasiswa. ya, tapi saat lu masih muda, saat masih mahasiswa, mungkin perbanyaklah networking sih. Perbanyaklah networking. Iya, iya. Dan dari situ ya banyak hal lah ya, hal-hal teknis kayak apa ya, kayak hal-hal yang mengejutkan dapat tawaran kerjaan dari orang lain gara-gara orang lain tahu lo pernah bisa melakukannya gitu-gitu kan. Betul. Gitu-gitu sih. Ya itu dan kalau kalau itu ya kalau untuk fresh graduate ya itu sih menurut gua kayaknya yang gua sesali ya. Maksudnya ini kalau dari point of view gua berorganisasi sih. Berorganisasi karena biasanya tuh ya networking networking anak-anak organisasi itu lebih bagus daripada cuma networking nongkrong. Oh iya, 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 iya. Cuma kadang anak organisasi itu kan kadang terlihat terlalu serius gitu ya. Iya, Gue sebagai betul orang yang banget. ikut organisasi itu kan kadang gue lihat banyak orang yang terlalu serius gitu loh. Serius dan ambi. Jadi kayak somehow ya gitu ngimbanginnya tuh kayak kalau gue dulu ngimbanginnya kayak ya gue harus ngimbangin nongkrong juga sama orang-orang yang kayak ya jalan pikirannya udah beda banget gitu. Iya, betul, betul. Gitu.
Kalau gue malah kebanyakan nongkrongnya sama anak-anak itu. Jadi pas sekalinya ketemu anak-anak serius dan ambi waktu kuliah tuh kayak, ah, not my type sih kayaknya gitu lah. Tapi pas kerja, wow, telat nih gue bergeraknya gitu loh. Pola pikir gue telat kayak mereka kayak gitu. Ya karena kan kebanyakan anak-anak MT yang begitu-begitu ya. Betul sekali. Anak MT dan yang mungkin sekarang karirnya jauh lebih melejit gitu kan. Tapi gue Ya, jujur ya, nggak jujur, gue waktu pas gue ya, awal-awal masuk masuk kerjaan pertama gue juga pasti semua mengalami lah ya, compare sama teman, wah gila ini udah sampai sana sampai sana. Tapi udah semakin kesini tuh kayak ya itu mungkin semakin dewasa ya, jadi kayak oh dengan karir gue yang sekarang gue jauh dari ini kok jauh lebih dari cukup kok untuk menghidupi dan segala macam untuk kebutuhan gue. Kan zaman dulu tuh kayaknya terkesan kayak wah ini orang allowance THP-nya gede nih, habis itu juga karirnya bergengsi nih segala macam. Ternyata semakin kesini kayak di perusahaan A, ya udahlah ya. iya, perusahaan A levelnya misalkan manajer, ternyata di perusahaan B cuma sekelas supervisor, senior supervisor. Terus kayak, oh title pun juga sebenarnya juga nggak terlalu yang Ya, harus lo kejar-kejar banget gitu loh saat lo sudah ada di posisi itu ya kayak, oh ya udah begini aja, emang tanggung jawabnya lebih besar. ya, ya, Cuma ya. tidak seperti yang saat gue pikirkan, wah keren sih kalau gue berada di posisi yang gue inginkan. Saat udah sampai di posisi yang gue inginkan, oke sudah. Mungkin ini tipe dari gue sendiri ya. Maksudnya gue tipe orangnya yang kayak, oh oke, gue mungkin tidak terlalu ambisius, tapi gue ya berusaha untuk terus berkembang gitu loh. Tapi tidak seperti waktu awal-awal gue mengcompare diri gue dengan orang lain gitu. Saat udah makin Ya. kesini kayak, oh oke, gue 5 tahun yang lalu masih di posisi itu sih, sekarang udah di posisi ini. Wah, ya jauh lumayan cukup cukup jauh juga gue berkembangnya gitu loh saat lo lihat-lihat lo zaman dulu gitu. Gue bahkan nggak tahu lo inget apa enggak ya, lo sadar apa enggak, lo inget apa enggak. Dulu saking compare-nya, terus saking bukan compare kalau ini lebih ke highlight, lebih ke apa ya? Lebih kepada ke merasa belum cukupnya. Jadi kayak waktu itu gue sampai pernah nanya ke lo, nggak tahu lo inget apa enggak. Hmm. Enggak, lo dengan level sekarang, gimana nggak rasanya punya istri? Waktu Ah, itu gue nanya gitu loh ya ke ya lo, ya ya nggak tahu ya lo ya inget ya. apa Ya. enggak. Kayak Gue lo ingat dengan level sekarang, gue maksudnya kayak ingat dengan gaji lupa ingat. sekarang, itu lo gimana maintain keluarga gitu kan. Karena menurut gue itu kayak gue masih takut saat itu kayak Benar. gue nanyain itu karena di titik itu gue takut. Financially gue takut. Yes. Kayak padahal kalau dipikir-pikir anjir banyak yang gajinya di bawah tapi udah pada punya anak gitu kan. Iya, Tapi kayak pada nah tapi ya itu kan sangat subjektif ya. Pas waktu itu gue benar. kayak kayaknya nggak bisa. Kayak nggak Itu apa. pas akhir-akhir kita di Jakarta lah kalau nggak salah gue nanya Iya, gitu. so kayaknya itu pas kita ngobrol di kantor udah agak sepi deh, atau pas kita lagi ngisi exit form gitu ya, pokoknya di pokoknya di kantor. Gue lupa ingat sih, tapi kayaknya sempat kita obrolin tentang itu deh. Kayak ya menurut gue ya tinggal digerobak aja orang masih bisa hidup yang gitu loh kasarannya ya. Maksudnya Ya, ya. ya, ya. Nah, dan juga pas beberapa tahun terakhir, enggak, beberapa bulan terakhir sebelum gua resign itu ya, ini sih baru belajar financial management gitu, Ja. Jadi kayak gue berpikir-pikir, ya sebenarnya misalkan digabungkan pemasukan gue dengan istri gue, not bad kok. Maksudnya gue masih bisa ada yang gue tabung dan gue investasikan gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, go with it gitu loh. Dan gue juga mungkin tipe orangnya bukan orang yang diambil pusing aja ya mungkin. Jadi kayak oke, gue punya penghasilan seperti ini, istri gue punya penghasilan seperti itu, ya udah gue jalanin. Terus apakah dengan posisi gue seperti itu gue dulu bingung untuk
apa ya istilahnya ya, Ya, bingung mengenai lebih ke apa, galau mengenai karir gue. Waktu itu sih gue sempet galau mengenai karir karena ya itu ekspektasi gue tuh ngelihat membandingkan dengan orang lain kan saat itu. Jadi tapi ya pas dijalanin ya sebenarnya lah ya sejauh ini gitu loh, bahkan gue udah punya anak gitu kan. Jadi kayak ya sebenarnya ternyata emang nggak segala ya, ya, sesuatu itu harus ditakutin sih, harus dijalanin aja dulu yang penting, tapi setidaknya lu punya plan, ada plannya gitu loh. Tapi kalau kalau ya, ya, ditakutin ya. takutin terus nggak dijalanin ya nggak jalan kemana-mana. Ya. Sip, sip, Kak. Semangat ya. Gue bingung mau nanya apa lagi nih, Kak. Tanya apa ya? Oh, kalau sekarang gue sangat percaya diri di titik itu, di Idi poin itu. sedap. Tapi kalau dulu gue kayak Ya, anjir kayak kayak gimana ya gitu. iya iya iya, paham paham paham. Oke, oke, oke. Nah, Ya wes lo enggak, gue bingung mau nanya apa lagi enggak? Apa lo ada yang mau disampaikan itu ini enggak? apa ya? Ya, mungkin terima kasih aja sudah memberikan waktu. Maaf kalau banyak ngalor ngidulnya. Semoga semoga bermanfaat nih konten-konten yang mungkin ditontonnya sama gua, istri gua, biar memperbanyak views-nya. Ya, Sama paling ya, paling biar nama lo ada di YouTube. apa? Namanya ada dia. Biar nama lo ada di YouTube. Yoi, biar nama gue ada di YouTube. Gue udah pernah masuk YouTube, coy. Lo dari Indofood, lo lihat dong nanti. Di rumah Indofood. Oh iya yang ini ya, Infood ya. Iya, iya, iya. Sampah sih itu videonya, tapi ya inilah aja. Gue udah nonton, gue kan ngepost itu. Hah? Apa tuh? Enggak. Lanjut, lanjut. Gue kan udah pernah nonton dulu yang itu yang Iya, Indofood iya, lo iya. masuk Lo, lo, Indofood lo. itu waktu itu. Lo, lo apa gue yang nge-share ya? Apa dua-duanya nge-share? Gue Iya, gue lo gue sih ya. kayaknya gue. Duh anjing, ditonton lagi dalam hati gue. Padahal gue udah nggak nge-share. Nge-share dulu ini apa video gitu kan biar kagak ketonton sama circle-circle gue. Wah, ketonton juga aja. Ya paling itu aja sih, Gimana Ja. enggak? Thank you, terima kasih banyak. Nanti Siap, gue juga. semoga kontennya bermanfaat dan juga lo tetap bisa sharing mengenai hal-hal yang lo pelajari lah di Gojek kepada gue. Karena gue juga masih butuh Siap. hal-hal baru, terutama apalagi kan kalau startup tuh biasanya lebih ini ya, lebih lebih agile kalau untuk adaptasinya gitu kan. Mungkin gue bisa belajar banyak dari lo juga. Ya. Siap, gue juga terima kasih sudah lo mau mengisi konten-konten ini yang baru konten kesekian. Gue tuh baru nonton 3 konten lo sih. Konten yang sama junior lo, sama nyokap lo, sama om lo ya. Nah sebenarnya kalau itu tuh yang 2 itu awalnya mau buat gue pribadi. Tadinya gue setting ini bro, Private. apa namanya? Private. Karena itu ini pribadi gue. Cuman akhirnya gue mikir kayak udah gue lepasin aja lah. Jadi itu kan tanpa editing apa-apa tuh waktu itu. Iya, iya, Jadi iya, iya. bener-bener gue buat kenang-kenangan. Nah terus yang kemudian gue bikin lagi itu kayak tapi tanpa konsep gitu loh. Jadi kayak teman gue baru bikin warung, gue interview karena buat Nah, ngelancarin ini otot-otot tadi itu. otot yang diperlukan sebagai moderator ya. Sebagai moderator dan lain-lain. Jadi kayak ya udah gue sambil jalan terus gue kepikiran bahwa kayaknya gue bikin temanya ini aja deh, satu tema aja yang gue gampang cari tamunya. Ya itu kayak ya udah ngomongin kerjaan tapi untuk para mahasiswa gitu kan. Nah, tapi kalau yang temen lo yang di Paragon itu lo udah temen apa sebelumnya? Kuliah? Enggak kenal di mana gitu gue lupa. Di Wah LinkedIn ini, apa di mana? the power of networking ya berarti ya. Iya, jadi kayak gitu Pak. Gue dulu pas awal-awal ini Pak, pas awal-awal pandemi, gue tuh banyak dapet dan
sebenarnya bukan ke gue langsung, maksudnya melalui gue, tapi nanti gue kasihin ke tim operation, gue dapat bantuan-bantuan, eee, apa namanya, produk-produk gratis dari FMCG itu untuk driver dulu tuh. Kalau Oh, iya, ditanya, iya, "Eh, lu iya. dapat kenalan dari mana?" Gue juga lupa gitu, gimana gitu. Pernah tuh dari ada multinational company, ada yang mana, "Oh iya, gue kenal di ini nih," gitu. Terus kayak waktu itu tag di LinkedIn apa gimana gitu, terus akhirnya akhirnya dapat beberapa gratisan-gratisan, I gitu sih, see, I Pak. see. Terus Pak, sekali lagi saya terima kasih, Terima kasih kembali, dan Pak Riza. ya terima kasih juga yang sudah mau menonton. Kalau kalau ada masukan dan lain-lain bisa di komen di bawah. Ini sengaja pakai, eee, Google Meetings karena memang berjauhan dan karena memang sedang Covid, gitu. Jadi sedang ada pandemi, jadi kita bikinnya begini-begini dulu aja dulu. Sip, thank you. Siap, dadah. Ya.